Indonesia memiliki terlalu banyak pesona indah dengan nuansa alam yang sangat sayang jika tidak dieksplorasi dan dinikmati. Salah satu contoh nyatanya adalah keindahan Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncak ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Mendaki Gunung Semeru bisa dikatakan merupakan impian setiap pendaki dan pecinta alam di Indonesia. Gunung Semeru sangat populer bagi kalangan pendaki dan pecinta alam. Keindahan Gunung Semeru membuat mereka yang belum pernah menjelajahi sangat ingin untuk mencapai puncaknya. Keindahan Semeru yang ingin kita nikmati ini, apakah perlu merogoh kocek lebih dalam? Aku rasa tidak. Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama aku beristirahat, dan akhirnya sekarang kita bisa sharing-sharing lagi di kamar Erika. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku ke Gunung Semeru. Karena ada beberapa pertanyaan, masalah budget ke Semeru itu sebenarnya mahal gak sih? Karena aku dari Jakarta, itu aku naik dari stasiun Senen. Harganya sekitar 300.000 per orang. Itu juga belum termasuk rapid, karena kemarin itu aku bawa rapid dari luar, harganya sekitar 80 sampai 90.000. Nah, setelah aku sampai di stasiun Malang, itu aku disaranin buat naik angkot menuju ke basecamp TAC, tepatnya ada di Desa Tumpang. Itu sekitar 50.000 per orang. Setelah aku sampai di basecamp TAC, itu aku disaranin untuk naik jeep karena nggak ada kendaraan yang bisa memungkinkan lah buat sampai di basecamp Semeru. Karena jalanannya yang agak sedikit terjal, jadi nggak terlalu memungkinkan lah kalau misalnya nggak naik jeep. Sekalinya ada mungkin motor trail kali ya, motor trail baru bisa lah kita buat nyampe ke basecamp Semeru. Untuk harga sewa jeep dari Desa Tumpang ke basecamp Semeru itu sekitar 600.000 satu kali perjalanan ya, itu bukan pulang balik. Nah, itu juga karena kebetulan kita itu ramean, jadi kita patungan, nggak terlalu terbebani akan harga yang kaget sih. Sebenarnya sih aku juga tahu harganya. Untuk kapasitas mobil Jeep itu sekitar 8 orang. Nah, jadi kalian gak perlu khawatir lah dengan harga yang agak sedikit mahal. Kalian bisa patungan sama teman-teman kalian. Dan setelah itu, sekiranya kita udah sampai di basecamp Semeru, kita diarahin buat briefing. Nah, di briefing itu kita dijelasin apa aja yang harus dibawa, apa aja yang diperbolehkan, apa aja yang dilarang. Dan yang aku inget, itu kita nggak dibolehin bawa speaker aktif, terus juga nggak dibolehin mandi di Ranukumbolo, terus juga kita nggak diperbolehkan untuk mendirikan tenda di batas pendakian yang udah ditentukan. Jaraknya itu sekitar 3 meter lah dari Ranukumbolo. Kenapa nggak boleh bawa speaker aktif? Ya aku juga nggak tahu juga sih. Ya mungkin nggak boleh berisik sama penghuni sana gitu kan. Kita juga nggak tahu juga. Nah, terus juga soal nggak boleh mandi di Ranukumbolo, ya mungkin aja biar nggak tercemar, biar anak-anak cucu kita bisa menikmati indahnya Ranukumbolo. Nah, untuk yang diperbolehkan, seingat aku itu kalian boleh minum air di Ranukumbolo. Tapi ada tapinya. Tapi kalian harus ngambil pakai gelas, kalau enggak pakai botol.
nggak langsung kayak di gituin pakai tangan, kan kita nggak tahu kok tangan kita itu kotor atau kayak gimana kan. Ya balik lagi kayak tadi, takutnya tercemar. Nah, setelah briefing itu sekitar jam 3 sore aku memulai pendakian. Nah, pas aku memulai pendakian itu perjalanan menuju pos 1 memakan waktu kurang lebih satu jam kurang lebih. Nah, di situ kan ada warung juga tuh, ada warung itu, ada semangka, ada gorengan, ya pokoknya kayak warung biasa lah yang ada di gunung, pasti kalian juga tahu. Setelah itu kita lanjut dari pos 1 menuju pos 2, perjalanannya sekitar kurang lebih setengah jam. Itu juga masih ada warung juga di pos karena masih sore, masih sekitar jam setengah 5 atau jam 5. Itu masih sama kayak dari base camp ke pos 1. Bedanya kalau misalkan dari base camp ke pos 1 itu kan kayak agak diider-iderin, cuma dia masih landai. Terus juga kalau misalkan di pos 1 ke pos 2 itu dia nggak dimuter-muterin, tapi jalanannya sama masih landai juga. Pas kita udah sampai di pos 2 itu kita istirahat dulu sebentar, sekitar jam 5-an itu aku langsung lanjut lagi untuk menuju ke pos 3. Perjalanannya itu kurang lebih 1 jam. Yang sama itu treknya sama, dia masih landai juga. Pokoknya tuh sebenarnya tuh Semeru itu enaknya apa, karena yang aku alamin itu treknya itu benar-benar nggak terjal lah. Dia tuh terjalnya kalau dari Kalimati ke Semeru. Kalau misalkan dari base camp pos 1, pos 2, pos 3 itu jalanannya mah landai, kayak biasa aja gitu. Sebenarnya sih tuh enak banget sih jalur. Nah, habis itu kita sampai sekitar jam 6 maghrib. Kita istirahat lagi, terus juga kita pasang senter lah, ya kan, pasang headlamp. Sekitar jam setengah 7 kita bergegas lagi untuk menuju ke pos 4. Pas udah nyampe pos 4, itu perjalanannya sekitar kurang lebih 1 jam. Dan untuk treknya itu masih sama kayak dari pos 2 ke pos 3, itu masih landai tapi agak panjang. Yang paling aku nggak suka itu sebenarnya kita ngetrek malam, karena gimana ya, kalau menurut aku tuh kalau ngetrek malam tuh suasananya tuh beda gitu loh, kayak dinginnya tuh makin tajam ke kita, terus juga ditambah capek, ditambah hawanya juga dingin gitu. Jadi ya aku pas dari pos 3 ke pos 4 itu sempat ngerasain gak enak badan, sempat muntah-muntah karena mungkin juga angin kali masuk ke aku gitu. Nah, dari pos 4 itu aku istirahat dulu sekitar berapa ya? Sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, setelah itu kita lanjut lagi menuju pos 5 atau bisa disebut dengan Ranukumbolo. Ini momen-momen yang pasti pendaki tunggu-tunggu. Nah, perjalanan dari pos 4 ke pos 5 itu atau Ranukumbolo kurang lebih setengah jam. Terus juga untuk treknya itu masih sama kayak dari pos 3 ke pos 4, sama landai, cuma agak sedikit jauh. Tapi bedanya itu ada 2 jalur. Yang pertama ada yang jalur sebelah kanannya itu dia lewat atas. Terus yang kedua itu jalurnya lewat bawah yang di pinggir-pinggir Danau Ranukumbolo. Nah, tapi kayaknya kalau malam alangkah baiknya mendingan lewat atas, jangan lewat bawah, takutnya lu kejebur lagi ntar malah lewat bawah, ya kan? Gak lucu malam-malam lu kejebur, siapa menolongin, gak ada yang lihat. Nah, jadi alangkah baiknya kalau misalkan trek malam mau menuju Ranukumbolo itu mendingan lewat atas. Tapi kalau misalkan pagi, siang, sore ya nggak jadi masalah, mau lewat bawah juga nggak ada yang larang kok. Nah, setelah sampai di pos 5, itu kan ada batas pendirian tenda tuh, yang tadi larangannya tuh nggak boleh diriin tenda di luar pembatasan. Ya mungkin buat ngejaga aja kali ya, biar keindahan Ranukumbolo itu nggak rusak, nggak tercemar, kayak gini, balik lagi kayak tadi aja gitu. Nah, pas kita sampai di Ranukumbolo itu sekitar jam
berapa ya? Jam 8 malam deh, kalau nggak salah, kurang lebih jam 8. Nah, kita diriin tenda, kita masak, kita istirahat, tidur. Nah, pas bangun, Masya Allah, itu aku disambut sama indahnya Ranu Kumbolo. Kayak hati gimana ya, sampai bener-bener minta bangunin sama temen tuh sekitar jam 4:30. Nanti lu kalau bangun duluan bangunin gue ya, gue pengen lihat nih indahnya Ranu Kumbolo tuh kayak gimana sih. Bener, itu aku dibangunin sekitar jam 4:30. Pas aku bangun, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, sumpah. Intinya gue mau foto-foto gitu, gue mau mengabdikan momen yang indah ini gitu. Ngerti gak sih gimana sih rasanya lu ke tempat yang lu impikan, terus juga tempatnya nggak ngecewain gitu. Lu pasti seneng banget, sumpah. Itu aku nggak nyesel deh pokoknya deh. Kita nggak sampai puncak aja udah bersyukur banget bisa lihat Ranu Kumbolo, apalagi kita bisa nyampe puncak. Pokoknya Masya Allah deh, itu aku nggak ngerti. Mungkin emang bener kata para pendaki, kalau Gunung Semeru itu bisa disebut dengan hajinya para pendaki. Itu bener banget, karena aku ngalamin sendiri, aku ngebuktiin sendiri kalau aku ngerasa kayak ada di surga, tau gak sih, pas aku nyampe di Ranu Kumbolo. Ini bukan berlebihan, tapi ini emang bener banget sesuai dengan apa yang gue rasain gitu, sesuai dengan apa yang aku rasain gitu. Nah, setelah aku foto-foto, aku bikin video, pokoknya aku meluapkan rasa kagum aku lah dengan Ranu Kumbolo. Setelah udah agak rasanya udah cukup lah, aku masak buat makan siang. Terus juga aku berniatan untuk ke Oro-Oro Ombo, tapi ngelewatin Tanjakan Cinta dulu. Nah, pas itu aku mau ke Oro-Oro Ombo, aku lewatin Tanjakan Cinta. Itu yang katanya mitosnya itu nggak boleh sambil nengok ke belakang. Dan juga mudah-mudahan, ini mah katanya aja ya, kata mitosnya aja, kalau misalkan kalian berdoa di Tanjakan Cinta, apa yang kalian doakan itu, kalau misalkan kalian nggak nengok, mudah-mudahan pasti terkabul. Kayak gitu sih yang aku dengar dari orang-orang. Tapi aku ngelakuin karena kan ya kapan lagi ya kan, aku lewatin Tanjakan Cinta baru pertama kali, ya udah aku lakuin aja, walaupun itu mitos juga ya nggak jadi masalah lah kalau kita mencoba gitu kan. Nah, setelah kita udah ngelewatin Tanjakan Cinta, itu aku berusaha buat nggak nengok. Setelah kayak ada belokan kayak gitulah, aku baru berani nengok belakang. Nah, baru deh aku ketemu sama namanya tempat itu, Oro-Oro Ombo. Jadi Oro-Oro Ombo itu tempatnya itu kayak sabana luas atau lahan yang luas. Nah, di sabana itu terdapat yang bisa dibilang tuh sebagian dari pendaki itu bunga lavendernya Semeru. Padahal itu bukan bunga lavendernya Semeru. Itu bunga parasit yang bisa menyebabkan atau merusak tumbuhan-tumbuhan di sekitar tanaman tersebut. Jadi setahu aku itu pas waktu briefing, kita dibolehin buat ngambil bunga itu, tapi kita taruh lagi di tempat itu, di sekitar Oro-Oro Ombo itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita buang bunga Oro-Oro Ombo itu ke luar tempat sabana, itu bisa menyebabkan pencemaran pada tumbuh-tumbuhan lain kayak gitu. Itu aja sih yang aku tahu tentang Oro-Oro Ombo, atau bisa disebut dengan bunga lavender. Ternyata itu bukan bunga lavendernya Semeru. Setelah aku udah sampai di Oro-Oro Ombo, aku itu menikmati indahnya di sana. Aku foto-foto, aku bikin video. Nah, terus juga pokoknya aku senang-senang lah di sana lah. Nah, sekiranya udah cukup, aku balik lagi ke tenda yang ada di Ranu Kumbolo. Oh iya, aku ngasih tahu aja kalau di Ranu Kumbolo itu ada toiletnya juga, karena di sana juga ada penduduk lokal yang tinggal di sana. Ada warung juga di sana, cuma warungnya itu nggak kayak di pos 1, pos 2, itu palingan cuma kayak
warung kopi, teh, susu kayak gitu-gitu doang. Kayak misalkan nasi atau yang kayak pop mie gitu kayaknya nggak ada deh. Kemarin aku cuma sempat nengok doang sih, nggak sempat ngeliat di pos di warung yang ada di Ranukumbolonya itu ada apa aja. Yang aku lihat sih kayak cuma minuman-minuman aja. Terus juga untuk WC-nya itu bersih banget. Itu airnya juga bersih, dingin. Terus juga kalian bayar kurang lebih kalau nggak salah 5.000. Setelah aku rasa penasarannya udah hilang mau ngeliat toilet yang ada di Ranukumbolo, aku langsung bergegas untuk prepare karena udah jam 12:30 juga. Itu aku langsung makan siang dan bergegas untuk pulang. Dan kenapa aku lebih memilih untuk pulang, kenapa nggak lanjut aja ke Kalimati atau ke Puncak? Karena ini masa pandemi, terus juga dibatesin waktunya cuma 2 hari 1 malam. Tapi dijamin deh, percaya kalau kalian nggak bakal nyesel walaupun kalian nggak sampai puncak. Rasa capek kalian bakalan kebayar kalau kalian udah sampai di Ranukumbolo. Nah, jadi tadi itu pengalaman aku waktu aku naik ke Gunung Semeru. Untuk masalah jalur, masalah perjalanan, tadi udah aku jelasin. Dan untuk masalah budget itu sekitar kurang lebih 540.000. Murah kan? Murah kalau kalian gak balik lagi mah jadi penduduk Semeru. Kalau misalnya kalian mau pulang lagi ya tinggal dikali 2. Oke guys, sekiranya sampai di sini aja pembahasan aku tentang pengalaman aku pas waktu naik ke Gunung Semeru. Jangan lupa support terus channel Erika Febri. Kita tunggu aja video-video selanjutnya di Kamar Erika. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Thank you for watching. Bye.